Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Apa Allah. kabar Mbak Hani? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Mbak Doni gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah juga. rabbil alamin. Tadi malam sempat ini sih agak nggak enak badan dikit Mbak. Karena anginnya. Iya Anginnya betul. ya. Tapi berasa nggak sih Mbak cuaca akhir-akhir ini tuh kayak semakin ekstrim gitu? Iya. Di Tuban gimana Mbak? Oh kemarin kan maaf sempat puting beliung Mbak. Oh gitu. Salah satu kecamatan di Semanding di Kabupaten Tuban agak lumayan terdampak. Banyak genteng-genteng juga yang roboh seperti itu. Cuman memang kita sedang memastikan insya Allah sih tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dilindungi lah ya Mbak, hati-hati. Iya, karena selain ini ya Mbak ya, kita sudah masuk di musim penghujan juga gitu kan. Jadi banyak juga nih teman-teman yang pada KO juga Ya, gitu itu Mbak ya. makanya jaga kesehatan. Betul. Terus kita juga harus menjaga lingkungan kita Mbak. Jadi ketika memang alam sayang sama kita, seyogianya kita juga sayang sama alam. Betul sekali. Mbak Hani, saya sempat ngikutin Mbak Hani juga Masya nih ya. Banyak banget event-event yang kemarin Mbak Hani diselenggarakan. Betul, ya. selenggarakan. Masya Allah. Salah satunya ini kemarin yang sempat banyak mendapat antusias juga tuh acara pewayangan ya Mbak ya. Wayang. Terus alhamdulillah kapan waktu kita mencoba untuk memunculkan lagi mengangkat tradisi, makanya kita ada festival Bengawan Tatap Landas. Betul, Tatap Landas yang itu yang di Desa Ngadirejo itu ya Mbak. Nggih, betul. Ya? Itu Masya Allah sih Mbak. Iya. Masya Allah banget. Bisa diceritain dikit itu Mbak? Jadi sebetulnya kebetulan kemarin itu kan juga sekaligus melaunching desa edukasi, desa wisata edukasi gerabah. Memang di sana itu kan ada kayak sentral pengrajin gerabah. Lah ternyata Mbak ada tradisi di baliknya Tatap Landas itu tadi gitu. Yang mana bahannya itu mengambil dari bantaran Bengawan. Lalu kemarin kita berkolaborasi dengan teman-teman ekraf yang ada di sana, memunculkan kembali, menyebarluaskan kembali tradisi budaya yang ada di Rengel berupa Tatap Landas itu. Kami berharapnya pertunjukan itu tuh bisa memberi nilai tambah. Mimpinya tuh sama kayak ini loh Mbak, yang di Prambanan itu loh, yang bikin pertunjukan di Prambanan yang pas bulan purnama. Itu sih harapannya begitu. Mudah-mudahan bisa. Harapannya. Soalnya kan kalau wisata edukasi gerabah sendiri mungkin banyak. Iya. Tapi kita membuat pembedanya sehingga wisata-wisata yang ada di Tuban terutama ini bisa berkelanjutan sehingga memunculkan perekonomian dari rumah tangga, dari satuan terkecil kita itu kan kita harus berkreasi, berinovasi. Nah dari situ Mbak, kita itu ketemu kalau gerabah itu bisa dijadikan alat musik. Gerabah ini kan yang kayak gentong seperti itu kan ya Mbak ya? Kendi itu loh Mbak. Iya. Bisa jadi alat musik? Nggih, saya juga baru tahu. Dan ternyata di Rengel itu ada teman-teman komunitas namanya Unen-Unen, teman-teman ekraf yang memang berhasil untuk mensinergikan semuanya akhirnya menjadi seni pertunjukan yang kemarin kita laksanakan. Itu Masya Allah sih Mbak. Luar biasa sekali ya Mbak. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi aktivitas rutin ya Mbak ya. Iya, harapan saya minimal setahun sekali. Betul. Jadi kita bahasanya memang menguri-uri tapi juga ada tidak berat diterima oleh teman-teman yang ada. Dan mudah-mudahan siapa tahu juga ya Mbak, ini bisa menjadi daya tarik asing juga ya Mbak untuk menjadi sebuah kebudayaan yang jelas, Mbak. Bisa dinikmati dengan cara yang baik, dengan daya tarik yang Masya Allah juga gitu. Karena kemarin saya tuh baru ketemu Mbak, ada mungkin influencer dari luar ya ternyata. Itu ke Tuban, terus habis itu membuat video di TikTok, itu ke salah satu masjid kita yang di alun-alun itu. Sempat viral juga itu ya Mbak, FYP istilahnya. Lumayan kok Mbak, lumayan yang lihat. Berarti kan maksud saya Tuban sekarang memang daerah yang memiliki potensi dan kita bisa menunjukkan dengan dukungan infrastruktur yang ada gitu. Luar biasa sih. Ya mudah-mudahan ya Mbak ya bisa jadi
festival yang bisa berulang terus Enggak, seperti dan itu. menarik bukan hanya di sini saja, di lokal atau di nasional, Iya, tapi betul harapannya bisa teman-teman mancanegara bisa bisa menikmati. menikmati Mm-mm. juga. Jadi nggak cuma Bali doang, Mbak. Iya, nggak Gitu. Bali, Jogja, jadi Iya, Tuban juga bisa jadi iya. salah satu destinasi wisata juga Masya ya Mbak Allah. ya, luar Jadi biasa. bukan cuma Tuban Bali, kan Bali ada Iya, Tuban, Mbak. Tubanan, bukan ya Tuban. Tuban. Ah iya Tuban Bali. Bali, Nah, betul. ini Tuban Jawa Timur Tuban Jawa yang tidak Timur. kalah indahnya gitu Iya, loh, Mbak. luar Masya biasa Allah. dengan Nggih. kesenian-keseniannya juga ya Nggih, Mbak ya. nggih. Kemudian kemarin juga ada Festival Teras Suara juga kalau nggak salah ya Mbak. Nggih, Nah, itu Dekranasda itu yang oke. bikin. Ini seperti yang kita tahu juga Mbak sebagai ketua Dekranasda Masya juga ya Allah, Mbak ya. Masya Allah. Kalau menurut pandangan Mbak Hani sendiri nih terhadap UMKM kita nih seperti apa sih Mbak? UMKM kita tuh Masya Allah ya Mbak, terbukti bahwa UMKM kita ini penyumbang luar biasa lah Oke. pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Itu sudah diakui beberapa sektor, termasuk sektor makanan, minuman, dan pertanian saya kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi kan sudah, ini nggak cuma berita nih, datanya sudah ada gitu, Sudah ada bahasa ya. seperti itu. Oke. Dan melalui event-event, ini kan ruang dan akses pasar. Jadi kita mencoba untuk membuka akses pasar lain yang mungkin jadi kan menurut saya tuh pasar itu nggak monoton di toko saja. Oke. Melalui event, akhirnya teman-teman datang, teman-teman bisa tahu produk-produk yang memang ada di Kabupaten Tuban contohnya. Salah satunya melalui Teras Suara. Nah, Teras Suara itu Mbak, Masya Allah, di-handle sama teman-teman muda. Oke. Gitu. Jadi kalau orang-orang itu, teman-teman itu bertanya, Mbak, kenapa teman-teman muda itu nggak dilibatkan? Loh, jangan salah. Justru malah teman-teman muda itu sendiri yang meng-create acara Meng-create, itu sendiri. betul. Luar biasa Betul. sih, Mbak. Dan terkait beberapa program-program di dalamnya, termasuk teras isyarat, termasuk teras dolanan, itu kan juga bagaimana kita menguri-uri budaya melalui teras dolanan kan. Kita kenalkan sedini mungkin ke adik-adik, ke teman-teman yang usia SD pada saat itu kalau saya tidak salah. Dan ada Teras Suara, bagaimana kita itu membuka kesetaraan, membuka akses ini bukan cuma untuk gender, laki-laki dan perempuan, tapi kita sasar lebih luas lagi, kita beri kesempatan bukan hanya pasarnya saja, tapi mereka terlibat juga di situ. Dan sekali lagi UMKM kita kemarin itu justru malah beberapa UMKM yang mungkin belum terlalu dikenal gitu Mbak di Kabupaten Tuban. Jadi kita coba beri ruang di situ, nanti kita bukan akan kurasi, kalau dikurasi itu kan kayaknya kita pro banget gitu ya. Tapi nanti kita juga akan melihat bagaimana teman-teman pasar sendiri atau masyarakat yang menentukan gitu kan, bagaimana UMKM ini harus bergeser atau berkembang, harus bertumbuh seperti apa gitu. Dan event itu lumayan loh Mbak, ternyata untuk menjadi sangat diminati ya Mbak ya, dan itu sempat Noni ngelihat juga itu antusias mereka tuh luar biasa sekali ya. Dan itu benar-benar kayak wah ternyata anak muda bisa bikin event seperti ini. Anak muda bisa. Pokoknya sebenarnya makanya kalau konsep saya sama Dik Lindra itu kolaborasi, sinergi. Karena kita tuh nggak bisa melakukan semua tuh sendiri Mbak. Betul. Kita tidak pernah tahu kasarannya kenapa produk UMKM kita butuh orang lain untuk memasarkan melalui influencer. Misal kita juga produk UMKM kita membutuhkan kayak platform digital untuk juga dipasarkan. Nah karena sebenarnya sinergi ini tuh membangun ekosistem sih menurut saya. Gitu. Melalui apapun, event, melalui media sosial, melalui hal-hal lain nanti yang ditemukan. Apalagi dengan perkembangan zaman ini kan, Masya Allah ya Mbak. Betul, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan juga sedikit sulit juga ya. Ya pasti ada plus minusnya. Iya. Makanya kan sekarang kita kalau butuh cabai misal, biasanya kita harus ke pasar, harus ke supermarket. Sekarang klik aja udah datang Mbak. Masya Allah. Itu luar biasa sih. Iya. Menurut Tani juga di era digitalis sekarang ini ya Mbak, kita seharusnya lebih bisa mengapresiasi karena kita lebih dimudahkan seperti itu. Ya, cuman pasti juga akhirnya ada minusnya juga. Gitu. Kalau menurut Mbak Hani sendiri melihat sisi minusnya dari segi mana tuh Mbak? Mungkin ada beberapa yang ada orang, apalagi saya orang lama ya. Iya. Itu kan kalau ngelihat dan megang barang itu kan lebih afdol. Betul. Gitu. Nah itu kadang minusnya di situ sih. Iya. Kadang bener nih.
bahan yang tertera di platform itu sudah jelas ya Mbak ya, tapi ternyata pas datang lah kok beda. Nah, kadang kita juga nggak mau baca. Nah, iya. Ini bagus nih, tinggal langsung klik check out. Kadang-kadang kan mungkin dipakai Mbak Noni bagus, saya pakai lah. Beda. Iya gitu. Itu seperti itu. Nah, seperti yang banyak orang tahu juga. Mungkin orang itu banyak menilai bahwa UMKM ini hanya seputaran makanan dan minuman nih Mbak. Enggak sih. Bahwa sebenarnya kalau menurut saya UMKM ini banyak sekali banyak. Sektornya banyak, betul fashion, makanan, minuman, jasa. Nah, ini nih yang jarang kita tahu nih Mbak. Mungkin Mbak Hani ada beberapa contoh gitu UMKM yang bergerak di bidang jasa. Kalau kita tahunya kan mungkin di pameran adanya cuman hanya makanan minuman atau mungkin bahkan aircraft sendiri ya Mbak ya, bahan-bahan yang bisa jadi apa? Aksesoris seperti itu. Bahkan ternyata UMKM sendiri tuh ada yang bergerak di bidang jasa. Boleh diceritain sedikit? Barbershop. Oke. Potong rambut? Itu termasuk UMKM juga? Iya dong. Oh, luar biasa. Iya ya Mbak? Iya dong. Jadi kan UMKM usaha mikro kecil menengah kan. Jadi usaha mikro kecil menengah menurut saya yang membedakan itu kan memang skala nggih Mbak. Mikro itu mungkin dengan skala kemampuan finansialnya sekian. Permodalannya sekian, makanya kan di grading mikro, kecil, menengah itu tadi gitu. Yang membedakan kan itu. Konsep besarnya kan ya mereka sebenarnya pebisnis. Pelaku usaha juga. Pelaku usaha, pebisnis gitu. Memang skalanya aja, skala barbershop. Terus apa melukis? Melukis. Pelaku seni juga. Iya, melukis UMKM kan. juga. Iya kan melukis. Iya dong. Iya dong. Jadi kan dia jasa melukis. Iya dong. Kaligrafi kan jasanya, tapi ujung-ujungnya bentuknya produk. Tapi kan yang dijual apanya? Jasanya, pembuatan kaligrafinya. Jasa pembuatan. Memang hasilnya betul gitu. Oh, banyak ya Mbak ya? Iya, banyak Mbak, banyak. Jadi kalau misalnya nih IO. IO juga. Ini band. Oh, UMKM juga. Sebenarnya kan ini ya Mbak, gini sih. Kalau kita berbicara pastinya maksud saya gini, teman-teman pelaku band atau musik itu kan dia juga menjual jasanya bernyanyi. Gitu. Iya lagi. Kalau kita kan mungkin kalau selama ini Noni menganggapnya ya pekerja seni nih, anak band. Ya, itu kan kita tuh banyak gini sih Mbak, memang beberapa istilah gitu. Cuman memang UMKM karena kita cenderungnya memang fokus ke produk jadi seperti itu gitu. Tapi kalau saya Mbak ya, kita jangan mempersempit hanya karena istilah gitu. Jadi apapun segala bentuk jenis usaha yang menghasilkan. Iya, ya sudah usaha berarti kan namanya. Gitu. Iya lagi. Iya kan? UMKM usaha kan, depannya U-nya aja udah usaha. Betul. Nah, gitu. Jadi stigma yang selama ini kita bangun di masyarakat dan mungkin yang banyak masyarakat tahu ya Mbak ya, UMKM ini pasti jualannya makanan minuman atau kalau enggak handicraft nih atau sesuatu yang menghasilkan bentuk. Dan ternyata setelah ngobrol di sini, pelaku band pun IO, jasa. Bisa dong dikategorikan. Bisa dikategorikan sebagai pelaku dikategorikan. UMKM juga. Cuman memang beda sektornya gitu. Sama seperti aircraft yang memang ada 17 subsektor di dalamnya gitu. Musik masuk, kriya masuk, pertunjukan masuk. Gitu. Nah, ternyata banyak sekali bentuknya ya. Banyak. Luar biasa. Kita balik lagi nih ke masalah produksi ya Mbak. Kita balik lagi ke masalah produksi. Kadang ada nih orang-orang yang mungkin memproduksi sesuatu yang akhirnya menjadi bahan siap saji ya Mbak. Contohnya aja di bidang makanan nih. Siapa sih yang nggak pingin usahanya melejit ya Mbak ya? Setiap orang pengen punya usaha dan pastinya usahanya bertumbuh, berkelanjutan besar. Seperti itu. Nah, kadang ada beberapa sektor makanan yang memang produksinya hanya bisa dinikmati dalam waktu beberapa hari atau jam saja. Kira-kira kalau menurut Mbak Hani nih, atau mungkin dari pemerintah ya,
ada nggak sih bantuan masukan untuk mereka bagaimana cara mempackaging yang baik supaya makanan ini bisa bertahan lebih lama, seperti itu? Sebetulnya kalau yang saya tahu di Kabupaten Tuban itu kita punya rumah pengemasan. Rumah kemasan, dan kayaknya bukan cuma Kabupaten Tuban sih Mbak, banyak, apalagi waktu saya lupa Mojokerto atau apa gitu, mereka kayak punya hub gitu Mbak untuk wira swasta. Jadi mereka bisa memanfaatkan hub tersebut untuk do something lah untuk usahanya. Mereka juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang memang ahli di bidangnya juga gitu. Jadi sebetulnya pemerintah sendiri sudah menyediakan kembali lagi rumah-rumah kemasan, dan teman-teman pemerintah juga sudah memberikan pemberdayaan berupa fasilitasi, sosialisasi, workshop, bentuknya seperti itu. Cuman memang kalau Mbak Noni tanya, ada nggak sih Mbak kendalanya? Ada nggak sih ini? Kalau saya berbicaranya memang kan saya tidak berbicara kemampuan daerah itu berbeda-beda nggih Mbak. Tapi contoh kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan teman-teman UMKM. Mbak tahu cumi hitam kan? Iya. Jadi dia itu dikemas kayak sarden itu loh Mbak, kaleng. Kaleng, dan ternyata nggak sembarang kaleng. Itu menentukan umur atau usia simpan, karena mereka kan beliau-beliau tidak menggunakan pengawet nggih Mbak, gitu. Dan itu kan makanan yang sudah makanan jadi yang dimasak, gitu. Memang kendalanya beliau sebetulnya menyampaikan aspirasinya ke saya di Jawa Timur, bukan hanya di Tuban, itu beliau belum menemukan pengemasan yang bisa seperti dilakukan di Jawa Tengah. Jadi pada saat itu beliau menemukan pengemasan ini di Jawa Tengah, yang mana makanan beliau ini bisa bertahan 1 tahun Mbak, tanpa pengawet, gitu. Pemerintah hadir di mana? Saya juga nggak expect ternyata teman-teman Dinas Nakerin, Ketenagakerjaan dan Perindustrian itu ternyata sampai mendampingi mencarikan ada nggak ya di Surabaya gitu. Luar biasa ya Mbak, sampai seperti itu ya? Nggih. Makanya kalau saya tuh kayaknya juga kembali ke pribadi masing-masing nggak sih Mbak? Gitu. Kita namanya membantu, tidak mengkotak-kotakkan, dan effort kita membantu juga sampai seluas apa itu kan juga tergantung sama individu masing-masing menurut saya nggih. Jadi memang waktu itu disampaikan dengan teman-teman UMKM, saya dibantu kok Mbak, sampai beliau ini juga ikut bahasanya ke Surabaya, tapi belum menemukan pengemasan yang memang seperti yang bisa dilakukan seperti di Jawa Tengah itu Mbak. Gitu. Berarti memang ini ya. Cukup membantu cukup, tapi apakah ini maksimal? Ya semua pasti ada ini gitu. Kelemahannya juga ya. Dan harapannya sebenarnya dengan aspirasi ini disampaikan, kita kan juga bisa membantu mencarikan solusi bersama gitu Mbak. Siapa tahu nanti kita bisa mempelajari apa sih teknologi bedanya yang dilakukan pengemasan di Jawa Tengah gitu. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat saya akan mencoba untuk menanyakan ke beberapa teman-teman OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur, apakah sekiranya ada yang bisa kita lakukan, apakah nanti ini pemberian stimulus ke teman-teman pelaku UMKM-nya, atau memang ini nanti bisa ditaruh di rumah pengemasan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, sehingga bisa diakses oleh teman-teman pelaku UMKM yang lain, bukan hanya beliau sendiri yang bisa mengakses gitu loh Mbak. Itu sih. Berarti memang dari pemerintah sendiri sudah semaksimal mungkin. Dibilang maksimal, saya jujur bilangnya mungkin belum maksimal. Cuman mereka hadir kok Mbak, bukan mereka tutup mata, maksud saya seperti itu. Maksud saya seperti itu sih. Luar biasa berarti ya. Dan pengakuan teman-teman UMKM juga saya dibersamai kok Mbak gitu. Mungkin itu salah satu kendala dari ini ya, cari pengemasan yang tepat ya Mbak. Kalau di lapangan sendiri itu mungkin salah satu contoh kecil kasus yang bisa menghambat itu ya Mbak ya. Kemudian kalau untuk dari standar kualitas itu bisa jadi hambatan juga nggak sih sebagai pelaku UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih besar lagi? Kalau berbicara namanya buyer itu Mbak, namanya konsumen adalah raja kan, gitu. Jadi semua konsumen pasti berharap produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman, apapun bentuknya UMKM maupun untuk perusahaan-perusahaan itu kan harapannya bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Betul. Karena teman-teman konsumen itu kan pasti
membeli lah bahasanya kan seperti itu. Jadi makanan pun kan kita memilih Mbak, kalau keasinan kan kita nggak kembali gitu kan ya. Kalau Mbak berbicara apakah akhirnya teman-teman UMKM itu harus mengikuti standar kualitas itu untuk akses pasar yang lebih besar? Kalau saya nggih dong Mbak. Karena satu, preferensi orang berbeda-beda, standarnya berbeda-beda. Contoh kalau pemerintah provinsi ini kan ada misi dagang yang Bugub juga sudah lumayan sering sekali dalam 1 tahun ini melakukan misi dagang, dan berdasarkan data dari Dinas Perindustrian itu tembusnya luar biasa sih Mbak. Tembus penghasilannya lah. Berarti kan itu salah satu cara efektif untuk membuka dan menambah pendapatan teman-teman ini sendiri gitu. Tapi memang ketika berbicara salah satu contoh kalau di Kabupaten Tuban itu kan ada batik tulis tenun gedok. Waktu itu alhamdulillah pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan buyer dari Singapura Mbak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sampai terakhir mungkin beberapa bulan yang lalu itu beliau itu sudah sampai kirim sampel ke Singapura. Nah itu kan membuktikan kualitas itu memang harus. Iya betul. Jadi kalau misalnya memang orang pengen tahu kualitas, nih harus kasih contoh dulu. Betul. Dan ternyata kalau misal kurang begini, karena mungkin preferensi teman-teman di Singapura berbeda dong Mbak dengan teman-teman kita, taste-nya, warnanya juga mungkin kalau kita masih oke aja pakai warna coklat atau warna indigo, tapi mungkin mereka butuh warna terakota atau butuh warna apa. Sesuai dengan tone warna kulit mereka seperti itu ya Mbak. Terus habis itu mungkin kalau kita pakai yang agak tebel-tebel masih oke, tapi mereka ternyata mungkin butuh yang lebih tipis atau justru lebih rapat atau seperti apa. Nah itu kan membuktikan bahwa memang kualitas itu harus dibangun. Iya. Gitu. Berarti memang butuh ya Mbak. Ya kalau enggak mungkin dibeli secara berkelanjutan. Mungkin sekarang dibeli Mbak. Tapi apakah berkelanjutan untuk dibeli juga? Itu masih belum tentu seperti itu. Siapa sih Mbak teman-teman UMKM itu yang tidak berharap produknya itu secara kontinu bisa dikonsumsi gitu. Itu sih Mbak Noni kalau aku. Dan kalau misalnya ngomongin masalah produksi juga nih ya Mbak ya. Jadi ada beberapa teman-teman UMKM nih yang mungkin merasa ya bahwa produk ini layak nggak sih seperti itu. Nah, apakah ada filter-filter juga nih untuk teman-teman bisa nitip katakanlah. Kan ada nih, jadi kayak kalau di Surabaya sendiri ini kan seperti di mall pelayanan publik nih Mbak Gisela. Yang itu kota kan kota betul, iya. Itu kan teman-teman UMKM diberi wadah untuk menitipkan produk-produknya mereka seperti itu. Nah, kalau di Tuban sendiri apakah ada filter-filter sendiri nih, jadi harus melalui beberapa proses untuk teman-teman bisa seperti itu? Kurator dong. Setahu saya waktu itu kami karena kebetulan ketua Dekranasda diundang oleh Bu Arumi waktu itu untuk bisa salah satu hal baik yang dilakukan oleh Bu Arumi adalah menyediakan ruang dan tempat untuk bisa produk-produk UMKM di kabupaten kota itu dititipkan juga gitu. Dan beliau itu punya target market beda-beda di setiap tokonya. Nah kita kan pasti juga harus mengikuti. Dan nggak asal Mbak. Beliau itu punya kurator juga yang mungkin ahli juga di beberapa bidangnya untuk bisa membantu dalam memfilter tadi yang Mbak Noni ngendikan gitu. Tapi kalau Mbak Noni tanya saya di kabupaten kota, memang mungkin keterbatasan saya Dekranasda ini belum maksimal Mbak kalau saya bilang. Tapi alhamdulillah dukungan teman-teman UMKM ternyata semasya Allah itu, jadi saya juga jadi semangat untuk melakukan next-nya. Ini kami sedang membuka gerai di MPP juga, dan kami juga diberikan kesempatan untuk bisa mengisi di salah satu stand City Mall yang mau buka mall pertama di Tuban. Mudah-mudahan lancar semuanya ya Mbak ya. Amin. Dan saya senang kalau City Mall itu juga memberi ruang kepada teman-teman UMKM. Jadi diberi pojok UMKM gitu loh Mbak, rencananya seperti itu. Kalau untuk hal pertama saya sih menampung semuanya. Tapi saya pribadi tuh sebenarnya pingin justru teman-teman masyarakat itu yang mengkurator secara alami gitu Mbak. Baik. Gitu. Jadi semuanya ditampung, biar masyarakat sendiri yang menyeleksi seperti itu ya kalau Mbak. Saya suka kayak gitu sih. Gitu. Jadi memang ini semua saya membuka
ruang, saya tidak mau membeda-bedakan, tapi naudzubillah ya Mbak, maksudnya ketika memang produkmu ternyata tidak atau mungkin kurang bisa bersaing, itu memang karena positioning pasarnya. Jadi kayak bahasanya tuh mungkin teman-teman butuh sedikit riset atau seperti apa terkait pembuatan produknya, sehingga ini tuh bisa untuk pasar ini, sehingga untuk pasar ini. Dan peletakan atau barang ini di mana itu menentukan loh Mbak, menentukan menurut saya ya, menentukan kualitasnya dia itu akan dibuat seperti apa. Jadi contoh semisal kayak baju, ditaruh di mall sama mungkin ditaruh di ini pasti kan berbeda. Kalau saya ya Mbak, gitu. Jadi kan kita ya maaf ya kayak di Tunjungan Plaza pun, TP6, Sogo ini kan beda Mbak. Betul. Tanpa disadari loh. Iya, jadi kita otomatis kayak udah memilah dengan sendirinya seperti itu ya Mbak ya. Tanpa disadari. Padahal apakah memang itu yang mungkin ingin disasar sama Tunjungan Plaza? Mungkin, tapi kan budaya itu tidak dipaksa. Nah saya tuh pengen kayak gitu Mbak. Iya. Alam. Seleksi alam, seleksi alam. Gitu sih. Seperti itu. Gitu. Nah ini lepas dari itu ya Pak, lepas dari itu, kalau untuk ini mungkin sudah ditampung nih, ada tempat, ada wadahnya ya Mbak. Kemudian dari segi produksi dari teman-teman UMKM sendiri, kalau menurut pandangan Mbak Hani, apakah packaging itu juga bisa mempengaruhi dari daya tarik masyarakat sendiri sih Mbak? Nah kembali lagi Mbak, kita itu kan mau mempositioningkan atau memposisikan produk kita ini mau di pasar mana? Menurut saya loh Mbak, nggak usah jauh-jauh packaging makanan minuman. Semisal nih kain aja, kainnya udah bagus, sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi boxnya, box biasa putih yang letoy. Coba orang kita pasti tertarik. Coba kalau kita, padahal ngomongin kualitas barangnya itu bagus banget. Tapi karena packagingnya akhirnya orang berpikirnya ini pasti biasa nih. Iya, ini pasti murah nih kayaknya gitu. Gitu kalau saya ya Mbak. Kan ada ya juga ya Mbak ya, makanan ini enak banget tapi sayang banget nih packagingnya biasa aja. Akhirnya orang wah ini pasti nggak enak ini, katanya mikirnya kayak gitu. Tidak lantas begitu juga sih Mbak, tidak lantas begitu juga. Cuman setidaknya standar gimana ya ngomonginnya. Setidaknya itu contoh semisal makanan, minuman, atau snack ini mau kita bawakan ke tamu. Pasti kan kita juga memilih karena ini juga branding dari sebuah kabupaten kota misal, atau branding kita maringi orang seperti apa. Jadi kan mungkin kita juga pasti akan memilih yang packagingnya oke lah untuk dibawakan, dikenalkan ke teman-teman yang lain gitu sih Mbak. So far Mbak Hani nih ya, menjabat sebagai Ketua Dekranasda sendiri nih, luar biasa. Peran konkret apa sih Mbak yang paling berdampak dalam membantu UMKM untuk meningkatkan UMKM teman-teman sendiri nih Mbak? Kalau saya tuh saya yakin saya belum berbuat banyak. Sangat belum berbuat banyak. Tapi sebetulnya dengan saya berdiskusi, saya mendengarkan apa sih sebetulnya kebutuhan teman-teman. Ayo kita bikin sesuatu yang bisa apapun lah Mbak ya, saya bisa menjembatani apa. Ayo deh gitu. Selama memang saya bisa, ayo gitu. Jadi memang pendekatan terhadap pelaku UMKM itu penting sekali ya Mbak? Aku gitu sih Mbak. Karena mungkin kita sama-sama jualan jilbab misal. Tapi ternyata kendalanya Mbak Noni sama kendalanya saya beda. Nah tapi kan saya nggak bisa mengeneralisir, oh ya wes Mbak tak bikinkan kayak gini, Mbak Noni sama Mbak Tika misal, itu harus ngikutin saya kayak gini, enggak. Jadi memang skala UMKM berpengaruh, terus kemampuan UMKM juga berpengaruh, kesiapan teman-teman UMKM dalam growth juga berpengaruh. Jadi makanya kalau saya lebih suka berdiskusi, sebenarnya saya bisa bantu apa, yuk kita ngobrol deh. Kayak kemarin teman-teman Mbak Dara waktu itu ada pelaku pembuat bros di Kabupaten Tuban, terus saya diskusi, Mbak coba deh bikin font charm, atau Mbak bikin gantungan tas,
dari ini yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan alhamdulillah ternyata dari diskusi itu penerimaannya masyarakat juga bagus. Jadi saya sebenarnya pengen ke situ sih. Jadi supaya teman-teman ini lebih terbuka istilahnya seperti terbuka itu dan ya, punya Mbak. gambaran lain kali ya Mbak terhadap diferensiasi produknya. Nah itu lagi mungkin ini juga menurut Noni bisa jadi hambatan juga ya Mbak, bahan baku seperti itu. Nah terutama kalau dari ini kita berbicara antara pangan dan juga kriya ya Mbak ya. Oke. Ada nggak sih bantuan dari teman-teman pemerintah supaya teman-teman ini akhirnya tidak terhenti di bahan mentah seperti itu? Sebetulnya secara konkret, maaf saya juga mungkin masih belum tahu. Tapi kayak melalui misi dagang atau melalui apa sebenarnya mungkin akan ketemu sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi contoh misal kita beli kain aja, kain katun untuk batik gitu. Yang mungkin awalnya saya hanya tahu di satu daerah tertentu. Nah dengan perannya pemerintah, dengan luasnya jejaring yang dimiliki oleh pemerintah, sebenarnya harapannya kan bisa membantu untuk mencarikan second choice. Agar teman-teman ini tidak tergantung di satu daerah atau satu perusahaan tertentu gitu Mbak. Jadi supaya tetap berproduksi seperti itu ya Mbak ya. Dan memang sebetulnya kami juga berharap, saya pribadi juga berharap teman-teman itu punya plan A, plan B gitu loh Mbak. Jadi na'udzubillah min dzalik, ketika memang mungkin bahan baku ini tidak ada, akhirnya tidak menjadi trigger produksinya terhambat gitu. Mungkin itu dari segi produksi ya Mbak. Kita sekarang ngomongin soal permodalan nih. Ya, yang namanya usaha ini kan butuh modal. Nah, dari teman-teman pemerintah sendiri nih sejauh ini apa yang sudah teman-teman bantu untuk pelaku UMKM sendiri nih untuk permodalan sendiri? Kalau bantuan permodalan, pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh memberikan subsidi melalui Prokesra seingat saya. Teman-teman pemerintah pusat juga memberikan subsidi dengan program Dagulir kalau saya tidak salah. Kalau Prokesra itu teman-teman UMKM itu tahunnya membayar 3%, sisanya disubsidi dibayar oleh pemerintah provinsi. Itu mungkin bisa menjadi opsi bagi teman-teman pelaku UMKM untuk bisa mengakses permodalan dengan bunga lunak ya Mbak. Yang mana kalau kita mungkin ketahui ketika memang kita mau meminjam di perbankan, bunganya kan Masya Allah luar biasa ya Mbak ya. Nah tapi kalau dari segi perbantuan permodalan sendiri ya Mbak ya, banyak tidak sih Mbak dari teman-teman pelaku yang sudah disubsidi tapi ternyata untuk penggunaannya tidak sesuai penggunaan? Kalau satu sebenarnya kalau Mbak Noni tanya sama saya, ketika memang kita secara pelaku UMKM, kita bilang kita individu lah. Betul. Kita individu, kita pinjam, nggak usah teman-teman pelaku UMKM, mungkin kayak saya aja gitu. Pinjam untuk usaha. Saya mengajukan ke perbankan, terus alhamdulillah sudah cair. Berarti kan duit ini sudah di tangan kita. Betul. Sebetulnya harapannya kalau memang niatnya untuk usaha, kami berharapnya untuk usaha. Pemerintah provinsi hadir untuk melakukan beberapa pemberdayaan dan pembinaan. Salah satunya coaching klinik bagi teman-teman pelaku UMKM. Di situ tuh diajarin bagaimana sih pembuatan laporan keuangan atau bagaimana sih menghitung HPP. Harapannya teman-teman ini ketika mendapatkan bantuan permodalan bantuan permodalan ya sudah bisa cair pengajuannya, itu mengirisnya itu tepat gitu Mbak. Gitu. Kadang memang mungkin teman-teman ini sudah dapat tapi berapa ya yang harus saya alokasikan untuk investasi, berapa ya yang harus saya alokasikan untuk permodalannya, sehingga nggak habis, cuman kok kayaknya uang ini habis tapi nggak ada arah tujuannya. Betul. Kan banyak yang teman-teman nih sudah pegang duitnya tapi terus mereka bingung seperti itu Mbak. Jadi memang ada pelatihan dan pengarahannya juga ya Mbak.
beberapa waktu yang lalu terima kasih kepada teman-teman Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir pada saat itu di Kabupaten Tuban untuk memberikan ilmu, informasi, diskusi dengan teman-teman 50 kalau saya tidak salah 50 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tuban untuk bisa mengakses pelatihan coaching klinik tadi, Mbak. Oke. Kalau dari segi perbantuan permodalan ini sendiri ya Mbak, apakah ini terbuka untuk umum Mbak? Terbuka untuk umum dong. Jadi tidak tebang pilih ya? Iyalah, masa Mbak ini program cuma buat Mbak Noni, di demo Kan, aku. tapi tetap ya Mbak melalui dong. proses-proses Betul, ini betul. Kan perbankan juga harus bertanggung jawab terhadap pengembaliannya dong, Mbak. Oke, baik. Kemudian ada nggak sih Mbak istilahnya faktor-faktor yang sekiranya ini boleh, yang ini nggak boleh, ini nggak memenuhi syarat, ada seperti itu juga Mbak? Biasanya ya Mbak, biasanya ya memang teman-teman pelaku UMKM ini sudah kagungan pinjaman di bank lain, terus habis itu kreditnya belum selesai tapi melakukan pinjaman dengan metode lain, biasanya seperti itu sih. Gitu. Dan mungkin terkait mungkin ya Mbak, mungkin legalitas atau syarat-syarat. Jadi kan saya juga baru tahu, saya kan juga baru tahu ternyata laporan keuangan itu juga menjadi salah satu syarat Mbak untuk pinjaman dilakukan di bank itu. Saya baru tahu. Paling tidak ada laporan keuangan sederhana itu saya juga baru tahu. Dan mungkin itu juga salah satu pemikiran teman-teman pemerintah provinsi melalui dinas tadi, kenapa melakukan coaching klinik sembari juga tadi memberikan edukasi bagaimana sih mapping atau penentuan HPP yang betul. Nah mungkin ini banyak juga masyarakat yang belum banyak tahu juga ya Mbak ya terhadap bahwa, program ini betul, terhadap program ini atau bahkan mungkin mungkin masyarakat sendiri yang ingin baru memulai usaha. Itu teman-teman kira-kira bisa tanya di mana atau mengakses di mana? Di BPR Jatim bisa, di Bank Jatim insya Allah juga bisa. BPR itu Bank UMKM itu loh Mbak. Itu bisa. Insya Allah di kabupaten kota sudah tersebar beberapa. Bank Jatim juga bisa. Gitu. Terus sebetulnya kayak bank-bank Himbara itu kayaknya ada. Cuman mungkin jadi kan ada Prokresra, ada Dagulir ya Mbak. Nah kayaknya kalau yang di Himbara tuh Dagulirnya apa-apanya gitu. Kayak gitu. Kalau untuk akses terdekatnya, apakah bisa sih Mbak teman-teman ini mungkin tanya dari kelurahan dulu nih, harus diarahkan kemana, seperti apa? Kalau saya menyarankan efisiensi efektivitas waktu langsung ke banknya aja sih Mbak. Seperti itu Karena ya. mungkin tidak semua teman-teman juga memahami ada program ini gitu. Daripada buang-buang waktu, mendingan langsung aja ke banknya. Atau buka dulu di media sosial di perbankannya, sembari nanti datang, teman-teman setidaknya sudah tahulah syarat-syaratnya. Jadi nggak 2 kali kerja. Jadi udah langsung tepat sasarannya nih ya. Ini minta tolongnya ke sini nih, langsung aja tadi diproses seperti itu. Karena ada kuotanya Mbak Noni. Ada kuotanya juga ya Mbak? Nggak yang lantas dibuka gini gitu, enggak. Tapi kalau Mbak Noni tanya kuotanya berapa, nah mohon maaf. Itu. Saya mau daftar nih Mbak. Gitu. Insya Allah per tahun ada kok, setiap tahun ada. Untuk pelaku UMKM ini, tadi seperti kita bahas tadi ya Mbak Aulia ngendikan tadi, bahwa untuk pelaku UMKM ini ada skala mikro, ada skala besar juga ya? Mikro, kecil, menengah. Nah, seperti itu. Kendala nih Mbak, kendala utama teman-teman UMKM Jawa Timur nih ya tentunya, untuk menembus pasar retail besar, kemudian hotel, atau ekspor nih, itu gimana nih teman-teman Dewan dalam menjembatani hal tersebut? Pertama memang sekali lagi pemberdayaan itu menurut saya harusnya itu adalah langkah yang cukup efektif yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah bisa memfilter secara alam tadi seperti itu Mbak, maksudnya kita ini bahasanya mengenalkan pasar atau menyiapkan teman-teman UMKM ini kan juga nggak bisa yang dipaksa. Dan kemampuan teman-teman UMKM ini kan juga berbeda-beda. Ada yang memang ternyata, karena setahu saya kalau sudah ikut misi dagang itu sudah ada standar produksi yang memang harus dipenuhi. Ya? Betul. Nah seperti itu. Jadi menurut saya langkah pertama, kalau saya tuh suka yuk kenalan dulu yuk. Jadi kita nanti ngobrol sebenarnya apa sih yang memang harus kita support, pemberdayaan apa lagi sih yang diharapkan oleh teman-teman ini.
yang mana akhirnya bisa mendukung teman-teman ini berproses bertumbuh mulai dari legalisasinya. Betul. Kita kan nggak bisa Mbak Iya. gitu, karena ketika memang misi dagang pun beliau-beliau teman-teman ini sudah bisa secara kapasitas produksinya memenuhi, tapi legalitasnya tidak cukup Tidak firm. cukup, oke. Itu juga Terus tidak bisa ya tidak Mbak bisa. ya? Oke. Gitu. Makanya kalau saya lebih suka pemberdayaan ini bisa menyentuh langsungnya dengan kita berbicara, karena memang kita nggak bisa kebiar uyah lah Mbak. Gitu. Oke. Kalau aku suka gitu. Jadi lebih mengenal seperti itu ya Mbak Iya, ya? satu silaturahim, dengan Betul. pemberdayaan itu kan kita silaturahim. Terus bener nggak sih pelatihan ini itu kita berikan ini ada keuntungannya gitu. Jangan-jangan cuman kayak maaf, maksudnya asal ikut saja, tidak ada dampaknya, itu kan eman-eman gitu. Padahal Betul mungkin sekali. ada beberapa teman-teman di luar sana UMKM yang berharap mengikuti pelatihan tersebut, Iya, gitu iya, sih iya. Mbak. Gitu. Luar biasa sih. Lalu kalau ini nih Mbak, dari segi kita juga nggak tahu namanya orang berusaha, berwirausaha, ketidakpastian itu pasti ada ya Mbak ya? Iyalah Seperti Mbak, itu. iyalah. Nah, kalau dalam kondisi ekonomi global yang fluktuatif kayak gini nih Mbak ya, kira-kira gimana sih teman-teman UMKM Jatim ini biar bisa lebih tahan banting kayak gitu? Kalau saya sih tetap emang harus menginovasikan, mengkreasikan sih Mbak, cari cara. Oke. Dan kalau saya, selama memang ternyata kita bisa mengusahakan dan maaf tidak tergantung Iya. dengan seseorang, kalau saya melakukan itu. Oke. Gitu. Jadi tetap berinovasi. Kita berinovasi. Supaya produk kita nih tetap Iya. stay. Gitu Iya, ya, Mbak ya? karena contoh donat. Donat kan sempat viral banget tuh beberapa bulan yang lalu. Iya Donat, sih. iya kan? Donat-donat yang Donat-donat Masya Allah itu. iya, yang terakhir tuh donat pin kan bambu. Kan kayak gitu. Iya, iya. Tapi kan donat bentuknya sama nih Mbak. Iya, Kalau betul. kita tidak menginovasikan mungkin rasa atau tampilannya atau mungkin packagingnya atau apa. Donatnya Mbak Noni sama kayak donatnya Mbak Hani nih, beli Mbak Hani aja deh, teman deket misal. Tapi kalau misal toppingnya Mbak Noni berbeda atau sizingnya berbeda, bentuk-bentukannya bisa jadi bintang atau apa, menarik nih buat oleh-oleh, oke nih, aku ke Mbak Noni deh. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau menurut Mbak Hani sendiri nih, yang menjadi perhatian dari teman-teman UMKM sekarang nih apa sih Mbak? Terkait apa dulu? Dari segi produksinya nih Mbak, itu tuh apa? Apa sih yang menurut Mbak Hani yang lebih diperhatikan lagi? Misalnya dari segi produksi, seperti itu. Mbak Noni ngendikan ngoten ya, saya bilangnya kompleks Mbak, karena sekali lagi beda barang, mungkin kendalanya beda-beda. Kendalanya berbeda-beda. Kendalanya beda-beda. Contoh kayak batik kemarin, mungkin kendalanya yang tadi kain yang pemilihan kainnya seperti itu. Bukan yang tenun ya Mbak, yang katunnya. Betul. Gitu. Mereka kan karena kayaknya juga tidak semua kain katun keluarnya mungkin bisa seperti itu ya Mbak. Jadi itu kendalanya untuk di sektor kriya kita. Terus kalau mungkin berbicara apa ya Mbak, makanan mungkin ada beberapa contoh jualan makanan yang pedas-pedas. Tiba-tiba cabenya nggak ada yang pedas-pedas karena mungkin cuacanya. Walaupun cabenya udah gede-gede kan belum tentu pedas tuh Mbak. Iya betul. Nah itu kendalanya itu nggak ada, itu juga mungkin jadi kendala. Jadi kan beda-beda menurut saya. Makanya tadi mungkin di awal saya juga berbicara, kayaknya penting deh, atau mungkin teman-teman ini harus mulai memperhatikan bagaimana punya plan B, plan C. Na'udzubillah min dzalik, ketika misal yang biasanya saya beli di Mbak Noni, ternyata Mbak Noni uzur, misal ada ini, terus jadi saya nggak bisa produksi, itu kan eman gitu Mbak. Padahal pasarnya mereka sudah ada, positioningnya mereka, marketnya sudah ada. Tapi mereka akhirnya jadi karena tergantung satu sumber aja kan eman-eman Mbak kalau aku. Betul. Terakhir nih Mbak Hani, harapan Mbak Hani untuk UMKM kedepannya sebagai Ketua Dekranasda sendiri nih Mbak. Kalau saya sih sebenarnya sekali lagi saya tuh senang ayo ketemu, ayo kita ngobrol. Saya berharap teman-teman bisa selalu bertumbuh, continue melalui inovasi dan kreasi teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada.
saya bisa bantu apa, ayo kita ngobrol. Memang saya tidak berani menjanjikan sesuatu terkait apapun mungkin kendala-kendala yang terjadi. Tapi semoga dengan saya alhamdulillah menjadi Ketua Dekranasda, alhamdulillah saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, jembatan-jembatan ini atau jendela-jendela ini bisa sedikit saya bantu untuk buka. Amin ya rabbal Gitu. alamin. Jadi ayolah. Luar biasa. Ayo kita ketemu, ayo kita ngobrol. Manfaatkan saya tapi jangan memanfaatkan dalam hal yang tidak baik ya Mbak. Oke, baik. Bertumbuh yuk, kita bertumbuh bareng-bareng. Ayo kita sama-sama membersamai untuk kesejahteraan kita semua. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Matur Hani. nuwun, Mbak Noni. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya. Pokoknya Pelaku akseslah UMKM. semua akses baik yang ada di Indonesia ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Mbak Hani. Matur nuwun, Sukses Mbak. terus untuk Amin, segala amin, event-eventnya amin, dan juga amin. pekerjaannya. Amin, Sehat terus amin. ya Mbak Hani. Mbak juga, sehat Terima terus, kasih. hati-hati. Baik, sampai ketemu lagi kita. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi diminum, wabarakatuh. Mbak Hani. Oke, matur nuwun.